Puji nama Tuhan, saudara dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini segera kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Mataku tertuju padamu. Kehendakmu ya Bapa,
Engkau selalu menyenangkan. Lagi kita angkat pujian ini dari awal. Mataku tertuju padamu. Mataku ya Tuhan tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, amin, untuk membesarkan kerajaanmu. Katakan ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, amin amin, menyenangkan hati. Katakan ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan lembut katakan, ku mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin amin. Ku mau selalu menyenangkan hati. Katakan ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati. Lagi katakan ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Dengan keras terus saya mengundang Ibu Yaya bawa kita dalam doa pembuka. Sidang jemaat, mari kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan, kesempatan waktu yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang beribadah kepadamu. Tuhan, mari Engkau akan beracara dalam ibadah kami, memimpin semua dari awal, pertengahan sampai kepada tamatnya. Biarlah mau ibadah ini kami diberkati, mau ibadah ini kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan memakai hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami melayani pekerjaan-Mu pada sore ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ada di saat ini, sore hari ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama puji namanya Yesus. Mari kita sama-sama, amin, puji namanya. Haleluya. Hati kita dihiburkan oleh firman
sama-sama. Amin. Haleluya. Puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh firman-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji. Mari kita sama-sama, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita sama-sama. Puji namanya. Yesus. Oh mari kita sama-sama. Puji namanya. Amin. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Mari kita sama-sama. Amin. Puji namanya. Yesus. Oh mari kita sama-sama. Puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lebih sukacita lagi kita angkat pujian ini dari awal. Mari kita sama-sama. Amin. Puji namanya. Yesus. Oh mari kita sama-sama. Puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Oh puji namanya. Yesus. Oh mari kita sama-sama. Puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh firman-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh puji namanya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, haleluya. Puji nama. Haleluya, puji namanya. Haleluya, haleluya. Puji namanya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Saat ini saya membuka ruang kesaksian bagi siapa yang mau bersaksi. Dipersilakan. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan Yesus yang saya dan keluarga saya rasakan memasuki pernikahan ke-7 tahun. Kami boleh merenungkan bahwa banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ada sukacita, ada duka cita.
ada sukacita, dan hal-hal yang lain. Untuk itu kami bersyukur kemarin hari Minggu subuh kami boleh tambahan satu anggota keluarga lagi, anak kami boleh lahir dengan selamat dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus nyata dalam setiap saya pribadi, istri saya, dan keluarga saya. Untuk itu ucapan syukur saya pribadi, saya rindu menyanyikan satu pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Yang tahu kita nyanyikan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan masih memuji Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian yang berkata, Yesus ku mau kerja bagimu. Katakan, Yesus ku mau kerja lagi. Yesus mau kerja bagimu. Amin. Semua hanya bagimu. Haleluya. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagimu. Amin. Dalam waktu susah ataupun senang, oh semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia. Lagi, kita angkat pujian ini dari awal. Yesus ku mau kerja lagi. Yesus ku mau kerja, haleluya. Semua hanya bagi, amin, amin, amin. Apa saja yang ku dapat berikan, semua hanya bagi, amin, haleluya. Terima kasih. Waktu susah atau senang, semua hanya bagimu, Yesus. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup. Tak dapat kulukiskan, oh, tak dapat betapa aku bahagia hidup. Tak dapat kulukiskan, amin, haleluya. Tak dapat kulukiskan betapa aku bahagia hidup bagimu. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Kita angkat satu pujian yang berkata, bagaikan bejana. Terima kasih. Ya Yesus. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Amin. Di tanganmu Tuhan, berapa kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Kami mau jadi alatmu Tuhan. Amin. Dalam rumahmu, bila hidup
di tangan, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu, oh ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, kita angkat pujian ini dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Ini pengakuan kami Tuhan. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, lagi katakan, ku mau sepertimu, mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, lagi katakan, dalam segenap jalanku. Bapak Sony Rorong tampil di depan untuk bawa kita dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengar kesaksian betapa Engkau baik pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian penyembahan kami Engkau terima dan layak bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau buka hati-hati kami Tuhan, supaya kami boleh dengan sukacita, kami boleh dengan lembut menerima firman-Mu Tuhan. Baik itu berupa teguran, baik itu, oh Tuhan, begitu tuntunan buat kehidupan kami. Firman-Mu akan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mujio. Haleluya. Selamat sore, selamat petang bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang luar biasa memberikan kami kesempatan lewat Ibu Gembala
kami diizinkan membawa renungan pada sore hari ini. Haleluya, karena Tuhan itu baik, sangat mengasihi kehidupan saya. Tapi sebelum saya membawa renungan, bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam pribadi keluarga saya. Yang terutama, tentu Bapak Ibu tahu latar belakang saya selama ini. Saya lama menjadi supirnya Bapak Gembala, untuk Bapak Ibu udah tahu. Itu adalah latar belakang saya yang pasti Ibu udah tahu, udah banyak yang kenal bahwa saya sampai hari ini masih membantu Ibu Gembala di Kapten, menjadi supirnya. Itu semua kemurahan Tuhan. Itu adalah latar belakang saya di tempat ini, di gereja di Cianjur. Tapi saya akan mensaksikan bahwa kebaikan Tuhan terjadi dalam keluarga besar saya, terutama dari orang tua saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa keluarga ayah saya itu dari keluarga besarnya itu anak-anak Tuhan. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Tahu kenapa gitu ya? Atau karena orang tua saya itu bandel atau apa, saya tidak tahu, saya nggak pernah bertanya. Menikahlah sama anaknya agama lain, ya, yang sangat taat karena dia punya suatu pesantren di daerah saya sana. Dan menikahlah sama ibu saya cepatkan saja. Menikah sama ibu saya dari keluarga muslim yang sangat taat. Dan ibu saya itu satu-satunya anak tunggal, gak ada saudara, satu-satunya. Karena ibu saya menikah sama bapak saya dari latar belakang yang sangat berbeda. Dari ibu saya diusir. Ini realita hidup yang saya alami ya. Jadi saya mengalami dari zaman kecil saya seperti apa. Ibu saya diusir dari keluarga besar orang tuanya dari ibu saya. Karena dia menikah sama bapak saya. Sama, ternyata dari bapak saya pun terusir. Ini pengalaman hidup yang pahit. Bapak saya sepertinya nggak diakuin karena menikah dengan keluarga yang tidak dikehendaki. Pindahlah bapak saya, pindah di lain desa, lain kecamatan. Timbullah saya. Saya tidak tahu kenapa, karena jatuh cintanya orang tua saya itu seperti apa gitu ya, sampai dia mau gitu ya menikah gitu. Dengan lain keyakinan, bapak saya seperti anak terhilang. Ada rasa kepahitan yang luar biasa, ada kecewaan. Dan saya termasuk keluarga besar. Saya punya saudara ada 8, 9 saya. Mungkin prinsip orang dulu banyak anak banyak rezeki, saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu juga seperti apa gitu ya. Keluarga saya keluarga besar. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dari kecil saya tidak pernah dipaksa untuk beribadah karena kekecewaan dari orang tua saya. Karena dua-duanya dari pihak satu ada orang yang istilahnya tokoh agama istilahnya ya. Dari pihak ibu juga salah satu tokoh agama. Sampai sekarang ibu saya sampai meninggalnya pun ya, sampai meninggalnya seharusnya dapat warisan karena anak tunggal. Dapat warisan, sawahnya lebar, banyak gitu. Saya pernah lihat, rumahnya besar sampai sekarang nggak pernah dapat. Dan saya pun tidak pernah menuntut. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi saya. Dari pihak orang tua saya laki-laki sama. Orang tua saya tidak pernah menuntut haknya. Gitu, nggak pernah menuntut. Semua atas kemurahan Tuhan. Tapi yang lucu lagi, Bapak-Ibu, ini yang saya dialamin orang tua saya, itu saya mengalami sendiri. Saya menikah dengan istri saya, pernah saya saksikan di sini. Saya tidak menikah di gereja. Atas kemurahan Tuhan, saya dengan kemurahan Tuhan, saya diampuni segala kesalahan saya. Saya diberi kesempatan yang kedua. Tapi yang saya senang, Bapak Ibu, dari pihak keluarga saya, saudara-saudara saya tidak dikucilkan. Saya menikah dengan istri saya,
Tapi saudara-saudara sangat mengasihi saya. Setiap minggu, sama jam ibadah, saudara saya selalu datang ke rumah. Kalau saya diajak gereja nggak mau, anak saya dibawa sekolah minggu. Itu dilakukan setiap minggu di Jakarta waktu itu. Bukan membenci, apalagi menghakimi. Selalu didorong saya, dikasih motivasi, diingatkan. Bukannya saya dibenci, maaf kadang-kadang kalau kita udah melakukan salah malah dihakimin. Tapi bagi saya sangat luar biasa. Waktu saya masuk kesalahan yang luar biasa, tapi dengan kemurahan Tuhan, saudara-saudara saya tidak ada yang membenci saya. Tetapi selalu mendorong, dan mendorong. Mengingatkan dan mengingatkan. Diberilah saya kesempatan yang kedua. Dan saya sangat senang adalah apa yang dikatakan oleh nasihat ibu saya. Sampai meninggalnya ibu saya. Biarpun harusnya punya hak warisan yang sangat luar biasa. Biarpun di desa sawahnya sangat luas. Sampai hari ini nggak pernah diambil. Sampai meninggalnya ibu saya. Selalu nasihatnya. Selalulah sembahyang. Ingat Tuhan Yesus itu udah baik. Biarpun dibenci oleh saudara-saudara, nggak diaku. Suatu saat ibu saya pernah didatangin oleh keluarga besarnya. Karena waktu itu orang tua saya, ayah saya meninggal. Datangin dari rombongan besar dari keluarga ibu saya. Diberi istilahnya diingatkan gitu ya. Kalau mau warisan, ambil warisannya. Tapi harus pulang ke keluarga besarnya. Tapi ibu saya nggak mau. Saya lebih senang hidup seperti itu. Itu perkataan ibu saya kepada saudara-saudara. Jadi waktu meninggal ibu saya, di rumah sakit jam 9 pagi, saya ingat itu. Karena waktu itu saya lagi berdoa sama ibu saya. Jam 9 ibu saya bilang, kita sembahyang dulu. Itu waktu di rumah sakit, kita sembahyang dulu. Waktu saya bersembahyang sama ibu saya bilang amin, ibu saya enggak ada. Dan itu semua karena kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang luar biasa terhadap ibu saya. Jadi Bapak Ibu, saya hari ini akan membawa renungan yang saya pelajari berapa hari ini, karena kalau Bapak Ibu udah mendengar renungan firman Tuhan dari hari Rebo, Bapak Ibu sudah banyak saya yakin tentang sang penjunan seperti apa, latar belakangnya seperti apa, semuanya sudah diceritakan. Tapi saya senang pada malam hari ini kita akan merenungkan tentang kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua, pemulihan bangsa Israel. Ini pernah disampaikan oleh Bapak Revi kemarin. Kesempatan, masih diberi kesempatan yang kedua. Dan saya masih teringat juga kesaksian saya sambung sedikit. Dari pihak orang tua ayah saya, kan saya tadi katakan ada hamba Tuhan, ada seorang penginjil. Sampai hari ini dari keturunan keluarga besar tidak ada yang menjadi hamba Tuhan. Tidak ada yang menjadi hamba. Anak-anaknya, sepupu saya, semuanya nggak ada yang mau jadi hamba. Malah saya yang mengherankan, saya menjadi hamba Tuhan. Jadi waktu saudara-saudara saya, keluarga besar, orang tua saya mendengar bahwa saya jadi hamba Tuhan, mereka heran. Mereka heran, kok bisa gitu? Saya menjadi hamba Tuhan. Mereka heran, apalagi saya lebih heran lagi gitu. Tapi semua karena kebaikan Tuhan saja. Kita baca di dalam Yesaya 64, haleluya, ayat ke-8. Yesaya 64 ayatnya yang ke-8. Baca sama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Di sini ada 3 hal yang sangat menonjol bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di sini dikatakan ada Tuhan Sang Penjunan sebagai Bapa kami. Bapa yang baik tentunya, mempunyai rencana yang baik tentunya. Dalam sejarah Israel, rencana Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa ini adalah dibebaskan dari budak, menjadi bangsa yang merdeka, dibawa ke tempat di tanah
penuh berkat tanah perjanjian. Itulah Bapa yang baik. Asal Tuhan merencanakan dari awal adalah Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa yang menjadi budak, menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua adalah kamilah tanah liat. Artinya di sini adalah yang tidak berarti. Sudah diterangkan semua di sini. Umat Tuhan digambarkan umat Tuhan yang tidak berarti. Tetapi karena ada pembentukan Tuhan, karena Tuhan telah membentuk menjadi umat yang berarti. Sebab itu kita baca di dalam Yeremia ayat Yeremia 18 ayatnya yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bencana berarti sudah dibentuk dari tanah liat, sudah ada bentuk. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat, di tangannya itu ada kata rusak. Artinya hal yang sudah dibentuk yang tidak berarti menjadi dibentuk yang punya arti, tetapi ada kata rusak. Maka tukang periuk itu mengerjakan kembali, mengulang kembali menjadi bencana yang lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Diberikan kesempatan yang baru. Bila mana kita mau menyesali dan bertobat. Kita akan belajar sedikit di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 2, bagaimana bangsa Israel. Haleluya. Bangsa yang tadi saya katakan adalah bangsa telah menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan. Dari budak menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan karena ketidaksetiaan, tidak ketaatan. Diizinkan bangsa ini dibuang. Diizinkan bangsa ini ditawan kembali oleh musuhnya. Di dalam Yehezkiel 2 ayat 5 dan 6. Saya akan banyak belajar di Yehezkiel. Dari 3 sampai 5. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak, kepada bangsa Israel yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini. Ayat keempat. Maka keturunan inilah yang keras kepala. Ini keras kepala, susah dibentuk. Dan tegar hati. Aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Ayat kelima. Dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dengan jelas dikatakan bahwa kaum Israel yang telah diberkati tidak mau taat setia kepada Tuhan, malah memberontak kepada Tuhan. Memberontak kepada penciptanya, penolongnya, bapaknya yang baik. Sebab itu saya tadi mengatakan bahwa kita akan belajar kembali kepada Tuhan yang begitu luar biasa baik. Memberikan kesempatan yang kedua. Memberi kesempatan yang kedua. Sekali lagi bahwa semuanya ini ke atas kemurahan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan buktikan kepada bangsa Israel. Karena dia menyatakan diri sebagai Bapa yang baik. Menyatakan diri sebagai Bapa yang baik. Mempunyai kemurahan hati. Tetapi harus ada prosesnya.
Jangan kita mengatur Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang mengatur kita. Di dalam Roma 9 ayat 20 sampai 21 mengatakan dengan jelas. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuatnya dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dibentuk kembali oleh Tuhan, janganlah kita mengatur-ngatur Tuhan. Izinkan Tuhanlah yang mengatur kita. Pada umumnya manusia, pengennya selalu aja memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Bukan kita bertanya yang terbaik, Tuhan apa yang terbaik bagi saya? Bentuklah saya menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu masa depan yang terbaik bagi kita, Tuhan lebih tahu. Karena Tuhan tahu masa depan. Manusia kan tidak tahu hari esok akan terjadi seperti apa. Tuhan tahu masa depan yang terbaik. Tapi sebab itu jangan mengatur-ngatur Tuhan. Tuhan mempunyai kedaulatan penuh dalam pembentukan umatnya. Sebab itu bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk memperbarui umatnya. Kita akan belajar sama-sama, fokus kita ada di dalam Yehezkiel 36. Bagaimana kita akan belajar Tuhan telah membentuk umat Tuhan yang dipilih, bangsa Tuhan yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 38. Tadi saya katakan bahwa bangsa ini dibuang, bangsa ini ditawan. Dari bangsa yang diberkati kembali mengalami ditawan. Dibuang artinya tidak berarti kembali. Dari bangsa yang harus hanya menikmati di tempat tanah perjanjian, menikmati berkat-berkat hanya untuk melakukan setia menyembah Tuhan. Tapi dikatakan tadi, bangsa ini memberontak kepada Allahnya. Memberontak kepada Tuhannya. Sebab itu, kita baca di dalam Yehezkiel 36, tapi ayat yang 26 sampai 27. Dari yang tidak berarti menjadi yang berarti seperti apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kenapa diberikan hati yang baru? Hati yang taat, supaya kita gampang dibentuk kembali. Tidak diberikan hati yang keras. Kalau kita mempunyai hati yang keras, dibentuk pasti pecah. Kalau kita hatinya keras, susah membentuknya. Tetapi kalau kita diberi hati yang taat, gampang diproses oleh Tuhan. Ayat yang ke-27. Rohku, kata Tuhan ini, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya senang ayat ini karena di sini ada roh Tuhan diberikan di dalam batin kita. Kalau ada roh Allah di dalam batin kita, kita mampu menjalani segala ketetapan yang Tuhan telah berikan. Karena apa? Kalau tidak ada roh Allah, gak mungkin kita mampu menjalani aturan yang Tuhan telah berikan. Karena karakter manusia, sifat manusia pada umumnya,
condongnya adalah kejahatan. Hati manusia sifat pribadinya adalah condongnya ada segala sesuatunya adalah penuh kejahatan. Gak akan mungkin hati yang penuh kejahatan, yang keras hati bisa mengikuti aturan-aturan yang Tuhan telah beri. Kalau tidak ada Roh Allah sendiri diam di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu, izinkanlah segala sesuatu. Mintalah segala sesuatu. Satu hal, izinkan Tuhan hadir di dalam Roh-Nya di dalam hidup kita. Saya percaya, setiap ada Roh Allah, hidup kita pasti benar. Hidup kita pasti taat. Hidup kita pasti mengasihi. Salah satu tanda tadi, mampu mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu Bapak Ibu. Dari hal yang pertama inilah, yang Tuhan ingin proses itu dari dalam dulu. Bukan dari luar dulu, dari dalam hati kita. Karena dari dalam inilah Tuhan ingin membuktikan kepada umatnya. Mengasihi kita, memberkati kita, tetapi dari dalam dulu. Karena kalau dari dalam, kalau Tuhan memberkati, tidak akan nanti kita menjadi sombong, besar kepala, merasa dirinya hebat. Tetapi kalau kita diberkati dari dalam, hati kita dipulihkan dengan Roh-Nya yang kudus itu, kita mampu melakukan kehendaknya Tuhan. Yehezkiel 11, ini sama tentang pembaharuan Israel. Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20. Haleluya. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ayat yang ke-20. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturan dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Dengan tegas dikatakan kalau kita taat di dalam Tuhan, hati kita diperbarui. Tuhan mengatakan bahwa umat Israel menjadi umatnya Tuhan. Dan Tuhan menjadi Allahnya umatnya Israel. Dimulai dari dalam. Kenapa harus dari dalam? Haleluya. Karena dari hati inilah kita gampang diajar. Dari hati inilah kalau kita rubah, kita gampang dibentuk. Kita gampang diproses. Dari dalam inilah kita gampang ditegur, tidak gampang marah. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya. Kalau hidup kita benar, hidup kita selalu ada di dalam Tuhan, ada Roh-Nya, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab itu di dalam pasalnya yang Yehezkiel 36, 28 sampai 30 dikatakan dengan jelas bahwa kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dengan taat, ada berkat yang sangat luar biasa. Yehezkiel 36 ayat 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Dan aku Tuhan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku Tuhan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Ayat 30. Aku juga memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya
Kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu bukti. Jangan kita hanya memikirkan diberkatilah saya. Tuhan akan memberkati. Yang penting hidup kita itu benar dulu di hadapan Tuhan. Yang penting pribadi kita ini loh, dibetulkan dulu kalau dulu kita berbuat salah. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang melakukan yang masih senang berbuat dosa, buang amarah, buang dendam, buang kebencian, buang itu semua. Kalau kita menyesali, kita mau berbalik, bertobat, berjalan ke arahnya Tuhan, berkat yang Tuhan katakan tadi akan menjadi bagian bagi kita. Tetapi bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mau berubah, masih senang melakukan namanya dosa, kenajisan, memberontak kepada Tuhan, tapi kita mau diberkati, saya yakin kok sulit sekali terjadi. Dan ini yang saya alami dalam kecil saya. Saya saksikan bahwa waktu papa saya dibuang tidak diakuin oleh saudara-saudaranya. Ibu saya tidak mendapatkan warisan. Anaknya 9, bayangin 9 keluarga besar saya. Secara ekonomi sulit sekali. Sebab itu saya pernah ditaruh oleh bapak saya di panti asuhan. Waktu saya masuk SMP, saya ditaruh oleh bapak saya di panti asuhan. Maksudnya biar saya bisa sekolah di SMP. Ternyata itu cara Tuhan. Kenapa? Dari saya masuk SMP dan saya tinggal di panti asuhan, saya belajar firman. Saya diajarkan firman. Tadi saya katakan saya tidak pernah dipaksa untuk beribadah. Saya tidak dipaksa untuk sholat. Saya tidak paksa untuk sembahyang. Tapi waktu saya masuk SMP, saya ditaruh oleh orang tua saya di panti asuhan. Kebetulan panti asuhan Kristen. Saya belajar. Masih kecil di situ, di panti asuhan di situ disiplinnya luar biasa. Mungkin kabar baik kurang masih kalah. Saya masih kecil, jam 5 pagi belum bangun disiram. Harus sembahyang jam 5 pagi. Saya dididik untuk sembahyang pagi. Baca firman, merenungkan dari kecil. Dari situlah Tuhan balikan kesulitan ekonomi orang tua saya. Dibalikan. Keluarga besar saya 9. Ibu dan bapak saya ada 11. Semua sekarang ada di dalam Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi. Kalau udah dipilih oleh Tuhan, mau lari kemanapun, Tuhan pasti cari. Jangan kita hakimin sebagai anak Tuhan. Kalau ada saudara kita berbuat salah, jangan kita hakimin. Ingatkan, dorong, bantu apa yang mereka perlu. Kebanyakan, maaf Bapak Ibu ya, yang saya tahu, saya berapa bulan ini saya ada di daerah Cianjur Selatan. Orang dari Bandung menikah dengan orang Sunda. Sama posisinya hampir terbuang. Hampir terbuang. Dia cerita ke saya. Dulu dia suka mengaji. Saya tahu karena lewatnya suka di dekat rumah saya. Suka mengaji. Tapi ngaji itu bukannya dia didukung oleh teman-temannya yang ngaji. Tapi disindir terus katanya. Masa orang kafir ngaji? Dan sebab itulah saya suka datang ke rumahnya. Saya suka doakan. Dan puji Tuhan dia senang dengar firman Tuhan. Senang dengan kita ajak berdoa. Keluarga besarnya senang. Sebab itu kalau saya tidak ke sana suka ditelepon. Istri saya suka ditelepon suruh datang. Bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi bahwa kalau Tuhan telah memilih kita. Tuhan pasti akan selalu memberkati kita. Kalau ada saudara kita berbuat salah, ingatkan, dorong kembali, ayo balik,
Ingat, keselamatan hanya dari Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Dan puji Tuhan, setelah saudara-saudara saya dalam Tuhan, sekarang ini keluarga saya semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya merasakan yang sangat luar biasa adalah berkat yang Tuhan berikan adalah saudara-saudara saya tidak ada istilahnya menuntut hak yang istilahnya yang ada di haknya orang tua ibu saya. Itu nggak ada. Sampai sekarang nggak ada penuntut. Sebenarnya itu bagian bagi ibu saya. Ada sawah, ada rumah, dan sebagainya. Tapi sampai hari ini saudara-saudara saya pun nggak ada yang menuntut. Kalau itu memang bagian saya, kalau itu bagian saudara saya, pasti akan diberikan. Tapi kalau Tuhan memang itu bukan bagian saya, Tuhan akan ganti dengan cara yang lain. Itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebab itu jangan hanya menuntut berkat. Koreksi diri kita. Koreksi, apakah ada yang salah dalam pribadi kita? Mintalah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri merubah kita. Lewat Roh Kudus-Nya kita dimampukan bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Sekian renungan pada malam hari ini, sore hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Semuanya baik. Haleluya. Berdoa. Koyong, saya minta dengan hormat berdoa.
Haleluya. Terima kasih. Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa. Allah kami yang maha besar, Allah yang penuh kasih, segala pujian, hormat, syukur kami datang kepadamu. Terima kasih kalau saat sore ini kami Tuhan mendengar suara-Mu kembali. Tuhan, pembentukan demi pembentukan, pengarahan demi pengarahan, teguran demi teguran di dalam kehidupan kami menuju kesempurnaan, menuju kekudusan, mengejar selalu Tuhan. Kami rindu terus Tuhan dibentuk oleh Engkau, sehingga banyak kekurangan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu di dalam segi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman-Mu hinggap di dalam loh hati kami. Bejana hati kami terus Tuhan diisi oleh firman-Mu, sehingga benih-benih firman-Mu ini tumbuh di dalam kehidupan kami dan berkembang dan berbuah-buah yang bisa menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh ada saat ini, boleh beribadah Tuhan, diberi kesempatan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih kami terus Tuhan, kami mau tetap ada di dalam pelataran-Mu Tuhan Yesus. Kami menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu. Sore ini tidak ada satupun yang tidak berkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan memberikan korban syukur, kami yang sudah diberkati, biarlah kami memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Persembahan jangankan satu kali. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Puji Tuhan, apabila ia jatuh tak sampai tergetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan
Terima kasih buat persembahan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah pemuda remaja jam 6 sore. Hari Jumat ini ada ibadah pria Pantekosta dimulai jam 6:30 malam. Mari pria-pria datang di ibadah khusus pria Pantekosta ini ya. Lain. Kalau di pria Pantekosta tentu lain sama kaum muda, sama umum lain. Beritanya lain. Sabtu kita bertemu kembali dalam ibadah doa jam 5 sore dan ibadah raya pertama hari Minggu jam 6 pagi, ibadah raya kedua jam 4 sore. Gereja terbuka untuk mau yang doa pagi hari Senin sampai Jumat dimulai jam 4:30 pagi ya. Mungkin ada yang kita tahu ada yang sakit, kita doakan. Yang perlu bantuan doa, kita doakan saudara berdoa masing-masing. Ya, sebab Tuhan mendengar dan Tuhan akan mengabulkan doa semua saudara ya. Tidak ada pengumuman lain, kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini dalam doa. Lembutkan hatiku ya Tuhan. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh beluka duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Dengan segenap hati lembutkan hatiku ya Yesus, dengan firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Saudara yang kekasih, mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memungkinkan ibadah ini terselenggara dengan baik. Sudah Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus dengan baik melalui puji-pujian, kesaksian, firman Tuhan yang disampaikan dengan baik semua Tuhan, pemain musik yang baik, pemegang sound system yang baik semuanya adalah dalam kebaikan, sebab sesungguhnya Engkaulah kebaikan itu sendiri. Kami mengucapkan syukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami, yang sudah kami memberikan kerinduan di dalam hati kami dan kemampuan untuk datang di dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala hal yang sudah Engkau atur dan kerjakan
di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Maha baik. Engkau memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Melani Awondatu, dalam Tuhan Yesus pengaturan penggembalaan di tempat ini maupun di Yayasan Kabar Baik yang dipercayakan, mulai dari sekolah umum sampai sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi. Engkau yang mempunyai semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga Revi yang mendampingi Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang sudah membantu pekerjaanmu pada saat ini. Berkati juga Bapak Pendeta Mujiono Tuhan yang sudah menyampaikan berita firman Allah. Pakai senantiasa kehidupannya di alat kebenaran di dalam tangan-Mu dimanapun Engkau percayakan dia menyampaikan berita firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah mengawali hati dan pikiran kami, sehingga kami jauh dari kebencian, jauh dari keserakahan, jauh dari iri hati, melainkan kami mau senantiasa mengasihi satu dengan yang lain, sebab kasih itu menutupi segala pelanggaran. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita pulang ke rumah masing-masing dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa menjadi satu mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. Amin. Selamat sore Tuhan.